ilmu-ilmu humaniora kita, sekarang sepertinya Latour itu menggantikan peran itu ya. Jadi Derrida udah nggak lagi banyak dibahas, udah passé gitu ya. Tapi Latour itu sesuatu yang sekarang ini lagi ramai sekali dibicarakan gitu ya. Nah, kita akan di sini akan mengeksplor sebetulnya seperti apa sih pemikiran dari Bruno Latour itu dan terutama dampaknya buat kajian sastra itu seperti apa dalam praktik kritik sastra, dalam kerangka analisis sastra dan seterusnya gitu ya. Nah, ada tiga yang nanti akan kita eksplor ya. Pertama-tama tentunya kalau kita bicara Latour, terutama dikaitkan dengan arus pemikiran kontemporer kan dia terkenal dengan ide tentang non-modern ya, tentang non-modernisme gitu ya. Yang bukan sekedar anti modern, bukan juga postmodern, tapi betul-betul di luar modernisme gitu. Nah, itu nanti akan ada dampaknya terhadap ekokritik ya. Kemudian yang terutama yang terkenal dari pemikiran dia juga adalah sebagai semacam perangkat analisis itu kan ANT itu ya, Actor Network Theory. Dan itu ada hubungannya nanti juga dengan model pendekatan naratologi aktansial Greimas gitu. Lalu yang ketiga berkaitan dengan post-critical turn dalam kajian sastra belakangan ini ya, 10-20 tahun terakhir ini kan mulai ramai dibicarakan di Indonesia, udah mulai dikenal juga, nanti akan kita eksplor. Dan kaitannya dengan bagaimana caranya mengatasi cara membaca yang paranoid, yang simptomatik, yang selama ini kita praktikan sehari-hari gitu. Nah, kita mulai pertama-tama dari yang umum dulu yaitu siapa Latour. Latour itu sebetulnya bukan pemain baru ya dalam dunia pemikiran ya. Dia sebenarnya pemain lama. Buku pertamanya tahun 79 ya. Jadi kurang lebih angkatannya itu dari segi umur ya mungkin sedikit di bawah Deleuze, Derrida, Foucault gitu ya. Tapi nggak jauh-jauh banget sebetulnya. Dia ikut rombongan Posmo ketika Posmo terkenal ya, ketika Lyotard menulis Postmodern Condition, lalu pemikiran Prancis mulai dikenal publik yang luas sebagai Posmo gitu ya. Dan dia termasuk yang dikritik juga di dalam buku Alan Sokal itu ya, mengkritik para penulis postmodern itu. Di tahun 79 dia ini sebenarnya latar belakangnya adalah ya antara sebenarnya science studies ya. Jadi secara spek intelektualnya itu mirip Foucault sebetulnya. Sejarah pengetahuan, sejarah ide gitu ya. Cuman dia fokus lebih spesifik lagi bukan sekedar secara ide tapi fokus ke Science and Technology Studies STS gitu. Yang memang meneliti bagaimana suatu teori dihasilkan, objek-objek ilmiah itu kemudian dikonstruksikan dan seterusnya. Tapi dia meluas ya, dia bukan hanya fokus di Science and Technology Studies, sosiologi ilmu seperti itu, tapi juga antropologi, filsafat, dan juga sastra gitu. Dia beberapa kali menulis kayak di Critical Inquiry dan seterusnya gitu. Walaupun nggak ada satu buku utuh karyanya yang membahas sastra secara khusus gitu ya. Yang pertama kali terbit bukunya adalah satu kajian etnografis yang uh, banyak sekali dikutip ya, yaitu bagaimana dia mengkaji para ilmuwan di laboratorium itu diperlakukan seperti para masyarakat pribumi yang diteliti oleh etnografer gitu ya. Jadi ibaratnya Latour memposisikan diri sebagai seorang etnografer datang ke satu komunitas masyarakat adat gitu ya. Kali ini masyarakat adatnya adalah para saintis gitu dan berfokus pada bagaimana mereka para masyarakat adat ilmuwan ini mengkonstruksi fakta ilmiah gitu ya. Fakta apapun yang dianggap sebagai suatu bagian dari kenyataan gitu ya. Nah, itu ditulis dalam buku Laboratory Life gitu. Nah, ini makanya kenapa Latour itu pada awal penerimaannya dalam khususnya dalam literatur sekunder itu dianggap penganut konstruktivisme sosial gitu ya. Ya dan dengan arti itu juga sama dengan posmo secara umum lah. Dengan kayak historisisme baru yang diinisiasi oleh Foucault dianggap sama, semuanya adalah dibentuk oleh sejarah, dibentuk oleh konteks, dibentuk oleh kesepakatan di masyarakat yang tidak disadari dan seterusnya. Jadi segala sesuatunya konstruksi sosial gitu. Jadi sesederhana itu sebetulnya resepsi awal terhadap Latour di tahun 80-an 90-an gitu ya. Yang lazim seperti itu. Tapi kalau kita lihat trajektori intelektualnya, buku-buku yang dia terbitkan ternyata dia lebih luas daripada sekedar posmo gitu ya. Kalau posmo, semua orang juga posmo pada masa itu. Tapi ada sesuatu yang lain dalam pemikiran Latour, yaitu ketika dia merambah secara spesifik dan agak awal ya, sebelum yang lain ngomongin binatang dan seterusnya, animal rights, itu dia sudah cukup awal bicara tentang non-human, agensi yang bukan manusia, lalu kemudian melihat bahkan menarik pengertian non-human itu pada aspek politik ya. Dia ngelihat politik itu sebagai urusan benda-benda. Nanti akan kita lihat ada parliamentary of things gitu. Jadi
parlemen yang tersusun bukan hanya oleh manusia tapi oleh benda-benda. Jadi buku-bukunya dia ini memperlihatkan satu proyek pemikiran yang luas gitu ya, lebih dari sekedar posmo. Nah, mungkin akan kita review satu-satu sedikit ya Bu, sebelum kita masuk ke dampaknya terhadap sastra, tapi cepat saja mungkin. Pertama yang setelah laboratory life ada apa? Science in Action ya. Di sini dia memperkenalkan teori aktor jaringan itu ya. Teori jaringan aktor ya, ANT gitu, yang bagaimana melihat apa namanya? Proses perubahan itu terjadi lewat jejaring antar aktor, baik itu sifatnya manusia ataupun non manusia. Misalnya kalau dalam sains itu ada laboratorium, mikroskop, bahkan juga dengan teknologi-teknologi seperti software dan seterusnya gitu ya. Jadi semua itu membentuk sama-sama merupakan aktor yang berjejaring satu sama lain dan menghasilkan perubahan gitu. Jadi yang dia fokuskan adalah interaksi antar aktor di dalam network itu gitu. Dan juga dia melihat bagaimana sains itu dihasilkan sebagai satu praksis gitu ya. Jadi ada proses sehari-hari yang melibatkan kehidupan para saintis ini dan kemudian sains itu dihasilkan lewat praktik-praktik interaksi itu gitu. Dan juga dia melihat misalnya kontroversi ilmiah itu juga bagian penting dari terbentuknya konsensus ya, fakta ilmiah dan seterusnya itu dihasilkan lewat kontroversi gitu. Yang buku tahun 80-an, 88 itu ada Pasteurization of France. Itu dia membahas tentang apa bagaimana Louis Pasteur itu yang memperkenalkan teknologi pasteurisasi terhadap susu dan seterusnya itu kan. Itu sebetulnya dia menghasilkan teori-teorinya atau teknologi yang dihasilkan itu bukan lewat usaha sendiri tapi dengan memobilisasi jaringan mulai dari industri, para pengusaha, kapitalis dan juga para audiens gitu ya, nah, publik gitu ya. Semua itu berhasil diorganisasi juga mikroorganisme dan peralatan laboratorium itu termasuk agen-agen yang dia organisasikan gitu. Jadi dilihat bahwa sebenarnya Pasteur menjadi sangat terkenal di Perancis itu karena ya jaringan itu yang dia berhasil mobilisasikan gitu ya. Dan di situ terjadi proses negosiasi ya, proses antara Pasteur sebagai orang dengan segala masyarakat di sekitarnya dan benda-benda di sekitarnya. Dan agensi dari mikroorganisme menjadi penting gitu. Jadi ada mikroba, terus yang kemudian berkaitan dengan praktik medis dan kebersihan itu juga bagian dari proses pasteurisasi Prancis itu. Di tahun 2004 dia mengembangkan menarik itu ke ranah politik ya. Dia memperlihatkan bahwa sebetulnya pemikiran dia tentang kesatuan antara alam dan masyarakat gitu ya. Tidak dapat dipilahnya antara alam dan masyarakat itu sebenarnya merambah pada politik dan maka dia bicara tentang misalnya parlemen benda-benda ya, Parliament of Things gitu. Jadi suatu tatanan baru dalam demokrasi ya, di mana konstituennya bukan hanya apa manusia tetapi juga non human gitu. Semuanya sebagai aktan itu apa namanya memiliki kedudukan, memiliki suara gitu. Nah, maka ini kemudian terkenal sebagai demokrasi of objects ya. Apa demokrasi yang terdiri dari objek-objek gitu. Itu bukunya Levi Bryan kalau nggak salah. Yang dikembangkan dari si Latour juga. Nah, dan dalam hari itu ilmu pengetahuan bergeser ya. Dia tidak lagi menjadi sains, tidak lagi berkedudukan sebagai sumber otoritas yang absolut, tapi sebagai salah satu partisipan aja di dalam dialog demokrasi itu. Jadi penerimaan terhadap fakta ilmiah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya fakta yang harus dipercaya, tapi hanya satu dari sekian banyak fakta alternatif. Gitu. Nanti akan kita masuk ke urusan fakta alternatif. Nah, dia juga mengedit satu buku dan dia ini kan juga aktif ya sebagai kurator juga, kurator seni rupa dan seterusnya. Dia mengedit satu buku yang menarik ya, Making Things Public ini sebenarnya kelanjutan dari Politics of Nature tadi. Jadi dia bersama dengan para penulis lain memperluas gagasan tentang politik yang basisnya adalah akta non-human itu. Dia bicara tentang perwakilan politik yang non-human gitu ya, bagaimana melibatkan binatang, bahkan benda-benda mati, bahkan ekosistem ke dalam konsep representasi politik. Bahkan salah satu inisiasi yang berhasil ide-idenya dia ini berhasil menelurkan misalnya di Belanda itu ada Embassy of the North Sea ya. Jadi inisiatif di kalangan para seniman intelektual gitu untuk membuat sebuah kedutaan yang mengatasnamakan Laut Utara di mana di Eropa gitu ya. Yang tercemar oleh kapal tanker yang menumpahkan apa minyaknya dan seterusnya gitu. Nah, setiap ada kasus seperti itu mereka akan maju atas nama Laut Utara. Jadi Laut Utara seluruh
udang-udang, ikan-ikan, seluruh pasir dan seluruh palung yang ada di sana itu direpresentasikan oleh kedutaan itu. Jadi ini adalah contoh bagaimana perwakilan politik itu berkembang melampaui batas kemanusiaan masuk ke non-human kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu dampak pemikiran Latour di dunia aktivisme, gerakan dan seterusnya. Juga buku yang menarik adalah Inquiry into the Modes of Existence ini membahas tentang bagaimana sebetulnya berbagai macam hal itu mengada atau mengalami memperoleh keberadaannya itu dengan cara yang lain yang nggak bisa dipukul rata gitu ya. Sains itu punya prosedur sendiri untuk menetapkan keberadaan objek, agama punya prosedur sendiri, hukum punya prosedur sendiri untuk mensubjekkan orang dan semua itu adalah cara-cara untuk mengada gitu dan masing-masing tidak dapat direduksi ke satu sama lain gitu. Dan apa yang penting adalah kemudian menjalankan diplomasi ontologis istilahnya Latour. Jadi bagaimana mengakui dan bernegosiasi dengan berbagai macam modus eksistensi yang berbeda itu tanpa coba mengerangkannya ke dalam satu landasan yang sama gitu ya. Jadi pluralitasnya dibiarkan, pluralitas ontologisnya dibiarkan, tetapi saling diakui satu sama lain. Dan di buku ini juga dia sudah mulai mengangkat tentang masalah yang nanti berkaitan juga dengan post-critical turn ya, walaupun ide awalnya sebenarnya jauh sebelum ini ya, tahun 2003-2004 itu. Tapi di sini diulas lagi cukup panjang, dia mempersoalkan cara kita melakukan kritik dalam ilmu sosial humaniora gitu ya, yang seringkali bermaksud untuk membongkar sesuatu di balik kenyataan gitu. Dia mempersoalkan cara kita mengkritik seperti itu karena itu sebetulnya memposisikan objek kritik sebagai sesuatu yang hostile, yang bermusuhan, yang mengandung semacam tipu daya dan seterusnya yang kemudian dia ubah dengan praktik kritik yang berbeda nanti akan kita lihat di akhir. Kemudian buku yang akhir-akhir ya, buku menjelang dia meninggal itu adalah lebih banyak ke pemikiran tentang alam ya. Facing Gaia tahun 2017 itu dia bicara tentang krisis lingkungan ya, bicara tentang bahwa krisis iklim itu bukan sekedar masalah lingkungan saja, tapi juga masalah berpikir, masalah paradigma gitu. Kita gagal melihat akar masalahnya, berarti sumber persoalannya salah satunya juga di dalam epistemologi kita, cara kita melihat dunia itu masih terkotak-kotak antara manusia dan alam sebagai dua hal yang terpisah gitu ya. Maka itu yang kemudian membuat kita sulit sekali mengapresiasi dimensi radikal dari krisis iklim gitu. Nah, kemudian dia menggunakan konsep Gaia itu untuk konsep yang untuk menggambarkan kenyataan yang jauh lebih luas ya. Gaia itu bukan sekedar ibu bumi sebagai prinsip alami gitu, tapi juga pertautan, percampuran, interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan non hidup dan juga keseluruhan interaksi sosial, politik dan teknologi yang ada di planet bumi ini gitu. Dan dalam arti itu dia menjadi aktor politik, dia menjadi subjek politik gitu. Jadi sudut pandangnya bukan lagi melihat Mother Earth itu sebagai sesuatu yang pasif yang berada di luar manusia gitu, tapi justru melihatnya sebagai sesuatu yang terakit di dalam interaksi dengan manusia. Nah, jadi kita akan lihat setelah yang pandang pemikiran Latour secara umum, kita akan coba masuk ke dampak pemikiran Latour bagi kajian sastra itu apa. Dan seperti tadi kita sudah sampaikan di awal, non-modernisme, aktor network theory, sama post-critical turn ya. Kita mulai dari yang pertama, non-modernisme. Ini ada di satu bukunya yang menarik ya, di tahun 80-an ya, 90-an awal. We have never been modern. Di semua jurusan humaniora di Indonesia sepertinya sudah mulai banyak dibahas ya. Antropolog tuh suka sekali mengutip-ngutip Latour dengan menyatakan we have never been modern ini ya. Karena buku ini termasuk buku penting dalam tonggak pemikiran Latour yang paling jelas memperkenalkan konsep Latour tentang modernisme, tentang pemikiran secara umum ya, aktor network theory juga di sana gitu. Intinya adalah bahwa argumennya dia mengkritik modernitas karena modernitas itu dibangun di atas separasi antara natur dan kultur kan. Bahwa ada alam yang pasif, objektif di luar sana, ada culture yang aktif dan subjektif yang sifatnya sudut pandang orang pertama seperti itu. Nah, keduanya itu dipandang terpisah gitu. Nah, Latour mau menunjukkan bahwa alam itu sudah selalu terakit bersama manusia. Dia disebut sebagai hibrida gitu. Atau dalam kesempatan lain di buku ini disebut sebagai kuasi objek ya. Objek yang dibentuk secara rakitan gitu kalau kita pakai istilah Deleuze ya. Sebenarnya ide tentang alam itu tidak sepenuhnya alami, dia mengandung unsur manusia itu bukan ide yang baru ya. Kalau kita
tarik mundur ke Marx itu sudah ada kan. Alam itu kan sesuatu yang tidak jadi kritik Marx di tesis terhadap Feuerbach itu kan itu ya, bahwa problem dari materialisme selama ini adalah memandang alam sebagai sesuatu objektivitas di luar manusia, padahal seharusnya materialisme dilandaskan pada konsep tentang alam sebagai sesuatu yang dikonstruksikan oleh kerja manusia. Artinya alam adalah rakitan, adalah hibrida. Jadi konsep alam yang terakit bersama manusia itu sebenarnya sudah diantisipasi jauh oleh Marx ya. Di Latour itu di-highlight lagi gitu. Itu yang dikembangkan lebih jauh lagi. Dia ini dikaitkan dengan responnya terhadap modernisme. Ada 3 kan, pasca modernisme, anti modernisme, sama yang dia tawarkan adalah non modernisme. Pasca modern kita tahu itu mau mereduksi alam ke kebudayaan ya. Tidak ada sesuatu pun di luar teks gitu ya, kalau kata Derrida kan, atau segalanya adalah konstruksi sosial, konstruksi sejarah lewat Foucault kan. Jadi apa namanya, apa yang semula alamiah itu ternyata diperlihatkan sebagai sejarah, sebagai kebudayaan gitu. Nggak ada alam dalam arti yang murni gitu. Sebaliknya antimodernisme itu mau mengembalikan kemurnian alamiah dan menolak yang kebudayaan yang artifisial gitu. Ya Hitler, fasisme itu kan seperti itu ya. Modernisme artistik pun kan juga gitu ya. Ada kecenderungan mau mengembalikan sesuatu yang tatanan masyarakat yang alamiah gitu ya, yang memang dibentuk secara kodrati oleh alam gitu. Nah, dia menolak itu juga dan yang dia tawarkan adalah non-modernisme gitu ya. Latour melihat bahwa sebetulnya ada uh, hibriditas antara alam dan budaya yang harus dijadikan titik berangkat dalam analisis kita. Nah, ini yang disebut sebagai sudut pandang non-modern. Gitu. Menurut dia, sepanjang sejarah itu, sepanjang sejarah modern, kita sebetulnya menganut perspektif non-modern gitu ya. Jadi kita nggak sepenuhnya pasca modern, kita nggak sepenuhnya anti modern, kita berada di antara kedua itu. Nah, proses yang penting adalah soal translasi. Ya. Jadi kalau kita bicara modernisme, itu kan dia dibangun lewat kerja purifikasi, memurnikan kebudayaan dari alam atau alam dari kebudayaan, dipisahlah kedua realm itu ya. Sedangkan kalau non-modernisme itu dibangun lewat kerja translasi, istilah Latour ya, translation gitu. Ini sebenarnya secara umum mirip lah dikatakan dengan lobby-lobby politik gitu ya. Jadi di mana ada proses timbal balik, di mana kita berdialog dengan agen-agen lain supaya mencapai kesepakatan bersama gitu. Jadi suatu entitas yang bergerak memobilisasi entitas lain di dalam jaringan sehingga entitas lain bisa bergerak uh, in tandem bersama dengan dia gitu. Maka kalau kita lihat tahap-tahapnya dalam teorinya Latour itu problematisasi, identifikasi kepentingan, penempatan, mobilisasi ini kayak proses-proses lobby politik yang mengarah pada satu mobilisasi kepentingan bersama gitu ya. Jadi diawali dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi bersama itu apa, lalu kemudian bagaimana kepentingan dari agen-agen yang berbeda itu bisa disamakan atau ditemukan gitu ya. Kemudian peran dari masing-masing agen itu ditempatkan ya, diorganisir perannya dan barulah kemudian dimobilisir untuk bertindak bersama sesuai dengan kepentingan jaringan, kepentingan yang lebih besar daripada sekedar individual gitu ya. Dan yang membedakan proses translasi Laturian ini dengan lobby-lobby politik biasa adalah lobby politik biasanya kan aktornya semuanya manusia. Nah kalau ini enggak, ini ada unsur teknologi, ada unsur benda mati, binatang, alam dan seterusnya gitu. Maka di dalam diagram yang dia bikin di We Have Never Been Modern itu kan di sebelah kiri ini ya. Jadi yang kerja modern itu adalah purifikasi ya, memilah-milah mana yang bagian dari alam non human dan mana yang bagian dari culture human gitu ya, budaya manusia. Gitu. Nah kalau yang dia tawarkan work of translation itu criss crossing itu, jadi nggak ada boundary antara human dan non human, antara alam dan budaya gitu. Dia menyikat keduanya, membentuk satu jaringan untuk kepentingan mobilisasi gitu, untuk menghasilkan perubahan. Gitu. Bahkan dia bilang bahwa purifikasi itu sendiri adalah bagian dari translasi gitu. Bukan sebaliknya. Jadi dalam proses membangun jaringan ini salah satu hasilnya bisa jadi adalah purifikasi itu. Tapi purifikasi bukan sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada gitu. Dia hanya satu bagian dari strategi yang lebih banyak lagi gitu. Nah, contoh yang biasa dipakai oleh Latour dalam kajian tentang translasi ini lagi-lagi adalah STS ya, Science and Technology Studies. Dia meneliti tentang vaksin kayak gitu ya. Misalnya problematisasinya adalah diawali dengan tahap identifikasi penyakit yang butuh vaksin gitu. Nah, kemudian
Setelah itu dilakukan tahap identifikasi kepentingan dengan cara peneliti meyakinkan aktor lain, misalnya pendanaan lembaga pemerintah, perusahaan, CSR, dan seterusnya gitu ya, untuk menggunakan data awal bahwa ini penting dan ini bisa dijawab dengan vaksin ini gitu. Kemudian melakukan tahap ketiga adalah penempatan, gitu, enrollment gitu. Jadi bagaimana aktor-aktor lain itu ditempatkan dalam peran tertentu. Ada yang bagiannya menyediakan dana, ada yang bagiannya bersedia jadi subjek uji klinis dan seterusnya gitu. Lalu yang terakhir adalah memobilisasi, jadi menjalankan keseluruhan rangkaian penelitian itu sehingga hasilnya bisa dibuktikan bahwa memang ada vaksin yang bisa mengatasi penyakit tertentu gitu ya, virus tertentu gitu. Nah, misalnya di situ di dalam proses itu terjadi interaksi dengan agen-agen lain kan, dengan dengan virusnya sendiri, dengan DNA, dengan jadi aktornya itu banyak, yang disebut sebagai aktannya itu banyak sekali. Gitu. Nah, maka yang diatasi oleh Latour itu sebetulnya yang diupayakan diatasi itu adalah dikotomi antara subjek objek gitu ya. Jadi yang sering dia sebut di dalam bukunya adalah simetri. Gitu. Kita butuh penjelasan yang simetris terhadap hal-hal. Jadi tidak mengasumsikan titik pijaknya di satu sisi